Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Yani Suryani. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling individu, deskripsi dari permasalahan, akar permasalahan, dan pemecahan masalahnya. Konseling individu adalah layanan pemberian bantuan yang dilakukan secara wawancara tatap muka antara konselor dan konseling dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dideritanya, serta klien dapat menggunakan potensinya untuk mencapai kebahagiaan pribadi maupun sosial. Konseling individu merupakan suatu layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap klien dengan pertemuan yang bersifat individual. Artinya, pertemuan tersebut dilakukan secara tatap muka oleh dua orang yang disebut konselor dan klien untuk membantu menyelesaikan masalahnya, serta tujuan agar klien dapat mengaktualisasikan dirinya dan ke depannya klien dapat mengatasi masalah yang ada pada dirinya. Berikut definisi dan pengertian konseling individu. Menurut Prayitno tahun 1994, konseling individu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Tujuan konseling individu. Tujuan umum konseling individu adalah membantu menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya. Kemudian membantu dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Satu, tujuan perkembangan, yaitu klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut seperti kehidupan sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik, dan sebagainya. 2. Tujuan pencegahan, yaitu konselor membantu klien menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan. 3. Tujuan perbaikan, yaitu konseling dibantu mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan. 4. Tujuan penyelidikan, yaitu menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan pengetesan keterampilan dan mencoba aktivitas baru dan sebagainya. 5. Tujuan penguatan, yaitu membantu konseli untuk menyadari apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan sudah baik. 6. Tujuan kognitif, yaitu menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif. 7. Tujuan fisiologis, yaitu menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat. 8. Tujuan psikologis, yaitu membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi, dan mengembangkan konsep diri positif dan sebagainya. Segudang bahaya merokok bagi kesehatan tubuh. Bahaya merokok bagi kesehatan tubuh tidak perlu diragukan lagi. Berbagai penyakit berbahaya dapat disebabkan oleh kebiasaan buruk ini. Tidak hanya perokok aktif, rokok juga berbahaya bagi siapapun yang menghirup asapnya atau perokok pasif. Setiap rokok yang Anda hisap bisa meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit seperti penyakit jantung, stroke, masalah kesuburan, dan gangguan paru-paru. Misalnya, bahaya merokok bagi kesehatan. Kandungan zat kimia yang terdapat dalam rokok sangat berbahaya bagi kesehatan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Ada beberapa bahaya merokok bagi kesehatan, di antaranya 1. Gangguan kardiovaskuler. Orang yang sering merokok, baik merokok secara aktif atau hanya menghirup asap rokok dan orang sekitarnya, berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung dan stroke. Risiko ini bisa semakin meningkat pada perokok yang jarang berolahraga, kurang menjaga pola makan, dan sering stres. 2. Kerusakan otak. Merokok dapat mengganggu perkembangan dan fungsi otak, baik pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Selain itu, perokok juga dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit pada otak seperti stroke dan pikun atau demensia. 3. Penyakit mulut dan tenggorokan.
bau mulut, gigi bernoda, dan penyakit gusi merupakan efek yang kerap timbul akibat merokok. Tidak hanya itu, merokok juga bisa menimbulkan masalah serius lain seperti kanker pada mulut, bibir, lidah, tenggorokan, dan kanker nasofaring. 4. Salah satu paling berbahaya akibat merokok adalah kanker paru-paru. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru, kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Selain itu, merokok juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit pada paru-paru. 5. Penyakit lambung. Merokok juga bisa melemahkan otot yang mengontrol pada bagian kerongkongan sehingga memungkinkan asam lambung naik ke kerongkongan. Kondisi yang dikenal sebagai beberapa resiko penyakit lambung lainnya dapat terjadi pada seorang perokok, yaitu ulkus atau tukak lambung dan kanker lambung. 6. Tulang keropos atau rapuh. Racun pada rokok bisa menimbulkan kerapuhan pada tulang. Oleh karena itu, perokok bisa berisiko mengalami tulang rapuh, atau riset pun menyebutkan bahwa wanita yang perokok lebih rentan mengalami osteoporosis daripada wanita yang tidak perokok. 7. Penuaan dini. Menyebabkan penuaan dini. Tanda-tanda penuaan dini seperti kerutan di sekitar mata dan mulut berisiko muncul lebih awal pada perokok aktif. Hal ini karena kurangnya asupan oksigen pada kulit, sehingga orang yang merokok akan terlihat lebih tua daripada orang yang tidak merokok. 8. Masalah pada organ reproduksi. Merokok bisa mengganggu sistem reproduksi pada kesuburan. Pada pria, merokok bisa menyebabkan gangguan ereksi dan mengurangi produksi sperma. Sementara pada wanita, merokok dapat mengurangi tingkat kesuburan. Selain itu, resiko terkena kanker serviks pun lebih tinggi karena rokok mengurangi kemampuan alami tubuh dalam melawan infeksi. 9. Gangguan psikologis. Selain penyakit fisik, merokok juga dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti gangguan cemas, susah tidur, dan efek ini bisa terjadi karena otak sudah mengalami kerusakan karena sering terpapar zat beracun dari rokok atau karena berhenti merokok secara tiba-tiba. Kebiasaan merokok bisa mengganggu kesehatan dan mengurangi kualitas hidup Anda dan orang di sekitar. Agar bahaya merokok tidak menghampiri Anda, sebaiknya tidak merokok atau mulai mencoba. Jika Anda kesulitan untuk menghentikan kebiasaan merokok atau sudah mengalami gangguan kesehatan akibat bahaya merokok, misalnya sering sesak napas, batuk tak kunjung sembuh, batuk berdarah, atau gangguan psikologis, sebaiknya untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.